Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta ya, di pertemuan kelima, masih tentang bilangan. Oke, sebelum memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, di pertemuan kelima ini, tentang materi bilangan, yang pertama adalah mereview tentang bilangan. Yang kedua, kalian nanti melaksanakan penilaian harian bab 1 tentang bilangan. Oke, bisa kita share screen dulu materinya. Oke, review bilangan dan penilaian harian 1 bilangan di pertemuan kelima ini. Seperti biasa, kami para guru mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang keempat, sebisa mungkin menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas, jadi nggak usah keluar rumah jika nggak penting-penting amat. Yang terakhir tapi paling utama adalah kita selalu berdoa agar kita terhindar dari COVID-19 dan kita selalu menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk kompetensi dasar dari 3.1, segi pengetahuan, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk segi keterampilan 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran dari pertemuan 1 sampai dengan 4 karena kita nge-review lagi. Peserta didik mampu menjelaskan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan. Di sini banyak macamnya, biasa, campuran, desimal, dan persen secara benar. Peserta didik menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan dengan tepat. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat secara benar. Peserta didik dapat menentukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi bilangan bulat dengan tepat. Peserta didik dapat membandingkan bilangan pecahan dengan teliti. Peserta didik mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan dan pecahan secara benar. Peserta didik menentukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi bilangan pecahan dengan benar. Peserta didik mampu menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat secara tepat. Oke, ini adalah reviewan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat di tujuan pembelajaran. Review, apa sih itu review? Review itu adalah mengulang kembali, lalu mempelajari ulang, kemudian memahami materi sebelum melakukan penilaian harian. Oke, materi bilangan di pertemuan pertama adalah tentang urutan bilangan. Di sini ada bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan pecahan, bilangan bentuk persen. Di pertemuan kedua tentang sifat operasi hitung, yaitu ada garis bilangan bulat dan pecahan, sifat operasi hitung bilangan bulat. Di pertemuan ketiga ada bilangan pecahan, membandingkan bilangan pecahan, sifat-sifat bilangan pecahan, terus ada KPK. Yang keempat, bilangan pecahan dan berpangkat atau eksponen, yaitu operasi hitung bilangan pecahan, KPK, sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, di sini ada review pertemuan 1 sampai 4 dan subnya, jadi kalian pahami sebelum melakukan penilaian harian. Oke, ingat catatannya. Kabataku, yaitu kali bagi tambah kurang. Di sini ada urutan operasi bilangan bulat dan pecahan, mana yang lebih dulu dihitung. Jika ada dalam kurung, berarti gunakan yang lebih dulu adalah dalam kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Sampo beti, apa sih sampo beti? Sampo beti adalah sama tanda positif, beda tanda negatif. Di sini lihat tanda positif dan negatif pada operasi hitung, terutama perkalian dan pembagian. Bilangan berpangkat atau eksponen.
Di sini ada paka bataku. Jika ada pangkat berarti pangkat itu dihitung terlebih dahulu. Paka bataku adalah pangkat kali bagi tambah kurang. Oke. Kabataku kali bagi tambah kurang. Contohnya, tentukan hasil dari 6 tambah 24 kali 2 bagi 8. Di sini udah review pertemuan sebelumnya ya. Urutan pengerjaan kabataku adalah hitung bentuk dengan penggunaan dalam kurung. Jika ada dalam kurung terlebih dahulu, di sini tidak ada di soalnya. Terus hitung bentuk yang di dalam kurung. Jadi ntar kita jika tidak ada dalam kurung, berarti kita menggunakan dalam kurung sesuai kabatakunya. Hitung bentuk eksponen pangkat jika ada soal perpangkatan. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Oke, ini penyelesaiannya. 6 ditambah 24 kali 2 bagi 8. 6-nya tetap, terus 24 kali 2 ini pakai dalam kurung. Terus dibagi 8 nanti urutannya. Berarti 24 kali 2 adalah 48. 8-nya tetap, 6-nya juga tetap. Berarti 6 tambah dalam kurung 48 bagi 8. 48 bagi 8 adalah 6. Berarti 6 tambah 6 adalah 12. Jadi hasil dari 6 tambah 24 kali 2 bagi 8 sama dengan 12. Sampo Betty. Sampo Betty ini adalah sama tanda positif, beda tanda negatif. Di sini untuk perkalian pembagian pecahan. Nah, sampo Betty di sini adalah sama tanda. Jika min kali min atau negatif kali negatif adalah positif, positif kali positif sama dengan positif, tandanya sama di soal. Oke, beda tanda adalah negatif kali positif, hasilnya adalah negatif, positif kali negatif, hasilnya juga negatif. Ini untuk perkalian. Pada pembagian misalnya, sampo Betty-nya adalah jika sama tanda negatif dibagi negatif adalah hasilnya positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Jika beda tanda, negatif dibagi positif adalah negatif, positif dibagi negatif adalah negatif. Contoh, negatif 32 dikali negatif 21 sama dengan 672. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. 32 kali 21 sama dengan 672. Positif ketemu positif. Nah, positif dikali positif adalah hasilnya juga positif. Di sini untuk sama tanda. Jika beda tanda gimana? Oke, jika beda tanda adalah jika bilangannya negatif ketemu positif. Hasilnya adalah negatif. Negatif 32 dikali 21 sama dengan negatif 672. Positif 32 dikali negatif 21. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti 32 dikali negatif 21 adalah 672. Oke, misal cara cepatnya di sini. Perkalian 32 dikali 21. Pertama, 2 kali 1 dulu. 2 kali 1 adalah 2, taruh di belakang. Terus yang bawahnya di sini 2 kali 2 itu adalah 4. Terus 3 kali 1 adalah 3, ini dijumlah, 4 tambah 3 adalah 7, taruh di tengah-tengah. Terus 3 kali 2 adalah 6, taruh di depan, jadi 672. Ini untuk penggunaan cara cepat jika perkaliannya belakangnya di sini adalah 1. Oke, gimana untuk sampo Betty jika pembagian atau pecahan? Nah, di sini adalah negatif 1/2 dibagi negatif 3/5 sama dengan 5/6. Artinya negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Oke. 1/2 dibagi 3/5 sama dengan 5/6. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Ini khusus yang sama tanda pada bentuk pecahan ataupun pembagian. Jika beda tanda, negatif 1/2 dibagi 3/5 sama dengan negatif 5/6. Berarti negatif dibagi positif adalah negatif. Terus 1/2 dibagi negatif 3/5 sama dengan negatif 5/6. Maupun dibalik, berarti misalnya tadi negatif ketemu positif adalah negatif, di sini positif ketemu negatif adalah negatif. Jadi kalau model seperti ini karena beda tanda dia hasilnya tetap negatif. Untuk cara cepat dalam bentuk pecahan 1/2
dibagi 3/5. 1 kali 5 ini untuk pembilang, 1 kali 5 adalah 5. Di sini 2 kali 3 untuk bagian penyebut, 2 kali 3 adalah 6. Jadi 5/6. Kalau paham pasti bisa. Oke, untuk pangkat bataku. Pangkat kali bagi tambah kurang. Tentukan hasil dari hitung campuran berikut. 3/10 dikali dalam kurung 3/5 dibagi 27. Dikurang setengah atau 1/2 ditambah 3/5. Nah, di sini ada penggunaan dalam kurung, berarti nanti dikerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya 3/10-nya tetap 3/5 dibagi 27, hasilnya adalah 9. Nah, dikurang 1/2 tambah 3/5. Apakah bataku? Berarti nanti kalau sudah 3/10 kali 9 ini dalam kurung, dikurang 1/2 tambah 3/5 pakai bantuan dalam kurung juga. Nah, 3/10 kali 9, nanti artinya dia 3 kali 9 ya, dikurang 1/2 tambah 3/5 ini dalam kurung. Kalau model penjumlahan di sini nanti 1 kali 5 adalah 5, tambah 2 kali 3 adalah 6, terus 2 kali 5-nya adalah 1/10, berarti nanti 11/10. Oke, 27/10 hasil dari 9 kali 3 bagi 10. Kita samakan aja penyebutnya, jadi jangan dihitung dulu sama penyebutnya. Dikurang 11/10. Nah, 27/10 dikurang 11/10 sama dengan 16/10. Jadi, hasil dari hitung campuran 3/10 dikali dalam kurung 3/5 bagi 27 dikurang 1/2 ditambah 3/5 sama dengan 16/10. Oke. Kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mempelajari, memahami materi bilangan baik dalam bentuk PPT maupun video di pertemuan 1 sampai dengan 4. Oke, penilaian harian bilangan. Ini ada Google Form-nya. Kalian tinggal klik, kerjakan, hati-hati karena salahnya 1 kali kesempatan. Oke, ini tim guru matematika kelas 7. Untuk 7A Budina Aryani, 7B Businta Novianti, 7C DE Buneli Fitriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.